Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahril Chandra Pratama, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Penetration Testing Website Learning Management System Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan metode Greybox. Ini sekali untuk mengetahui latar belakang dari adanya penelitian ini. Yang pertama, tentunya penting sekali concern terhadap masalah keamanan dan juga integritas digital dengan pengujian keamanan untuk melindungi data sistem informasi pendidikan. Apalagi dalam judul kali ini yang membawa sebuah sistem learning management system dari LMS UMI itu sendiri, yang mana sistem tersebut banyak sekali menghimpun data, baik itu data mahasiswa, data dosen, dan juga data-data sivitas akademik lainnya. Lalu yang kedua, keamanan informasi kadangkala sering menjadi isu krusial yang mempengaruhi integritas dan juga keandalan sistem itu sendiri. LMS UMI ini berperan paling penting dalam manajemen pembelajaran daring di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Adapun sistematika penulisan yang saat ini saya gunakan adalah sebagai berikut. Pada penelitian sebelumnya telah pernah dilakukan dengan metode yang sama, yaitu oleh Novan Pirsa dan juga Sumizan pada tahun 2020 dengan judul meningkatkan keamanan sistem informasi puskesmas terpadu dengan metode Greybox Penetration Test menggunakan Computer Assisted Audit Technique. Nah, pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengujian keamanan website dari Open Web Application Security Projects atau OAPS bernama Z-Attack Proxy atau disingkat menjadi ZAP. Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian kali ini, observasi pengujian akan ditambah dengan menggunakan perangkat lunak lainnya seperti Ping, WHOIS, Host, Dig, Nmap, Zenmap, dan OAPS ZAP. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novan Pirsa dan juga Sumizan, telah ditemukan 97 kerentanan tingkat tinggi, 1 tingkat sedang, dan 26 tingkat rendah. Hal ini membuktikan bahwa metode yang digunakan yaitu metode Greybox sangatlah efektif. Tapi pada pengujian yang saat ini akan saya lakukan, observasi pengujian akan tentunya ditambah dengan berbagai utility dan tools yang akan sangat berguna untuk pengujian observasi ini. Rumusan masalah yang saat ini dibuat adalah yang pertama, bagaimana mendapatkan informasi kerentanan pada website LMS UMI. Lalu yang kedua, bagaimana hasil metode Greybox testing yang diterapkan pada penetration testing website LMS UMI. Batasan masalah yang saat ini dibatasi adalah penelitian ini menggunakan sistem operasi Windows 11 Home dan Kali Linux versi 2024.2. Penelitian ini juga menggunakan beberapa utility dan tools seperti Ping, WHOIS, Dig, Nmap, Zenmap, dan OAPS ZAP. Lalu penelitian ini menggunakan metode Greybox testing dan metodologi National Institute of Standard and Technology atau biasa disingkat dengan NIST. Lalu pengujian ini pada penelitian ini tidak menggunakan social engineering. Jadi seperti contohnya kami tidak menggunakan phishing ataupun kelalaian dari penggunaan sistem itu sendiri di sisi user ataupun pengguna. Tujuan penelitian yang saat ini dibuat adalah yang pertama, mengimplementasikan penetration testing dengan menggunakan metode Greybox testing dan metodologi NIST pada website LMS UMI. Adapun manfaat penelitian yang saat ini akan bermanfaat, yang pertama adalah pada peneliti tentunya, penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penetration testing. Lalu bagi para pengembang LMS UMI, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem keamanan dan meningkatkan keamanan website LMS UMI itu sendiri. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tentunya penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi ilmiah dalam bidang teknik informatika. Lalu bagi para pembaca, penelitian ini memberikan wawasan tentang penetration testing serta dapat menjadi acuan ataupun referensi untuk penelitian di masa depan dalam bidang teknik informatika yang berkaitan. Tujuan pustaka yang saat ini dibawa adalah yang pertama ada kajian Islami, lalu keamanan informasi, definisi website, penetration testing, NIST 800-115 penetration testing methodology, lalu Kali Linux tools. Pada bagian tujuan pustaka, yaitu pada bagian kajian Islami, di sini saya membawa sebuah ayat dari surah Al-Baqarah pada ayat ke-188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu mengadakan transaksi dengan harta itu kepada para penguasa agar kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahui. Hal ini dapat kita jadikan sebuah acuan bahwa penggunaan sebuah data yang mana merupakan sebuah harta milik individual seseorang tidak boleh kita perjualbelikan. Apalagi banyaknya kasus penjual belian dari data pribadi yang bisa saja diambil dari instansi pendidikan seperti universitas dan juga yang lainnya.
Nah, hal itu yang menjadi dasar kenapa di sini saya melakukan penelitian ini adalah untuk menjaga data dari para pengguna yang menggunakan website ataupun aplikasi dari LMS UMI ini. Lalu pada bagian keamanan informasi, nah keamanan informasi itu sendiri didefinisikan sebagai melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengoperasian, modifikasi, atau pengacuran oleh pengguna yang tidak berwenang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan kemudahan pengguna. Nah, keamanan informasi ini sendiri memiliki 3 prinsip utama yang biasa kita kenal dengan trias CIA. Yang pertama ada availability, lalu yang kedua integrity, dan yang ketiga confidentiality. Penetration itu sendiri biasa kita ketahui adalah merupakan suatu kegiatan di mana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Nah, pada bagian NIST 800-115 Penetration Testing Methodology atau dapat kita ketahui yaitu ini merupakan sebuah panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST di Amerika Serikat. Nah, panduan ini membahas tentang teknik dan prosedur untuk pengujian keamanan komputer dan jaringan. Yang paling penting di sini adalah tahap pertama yaitu planning atau perencanaan, lalu discovery atau penemuan, lalu attack yaitu penyerangan, lalu tahap terakhir yaitu reporting. Pada bagian masing-masing dari tahap ini bersifat dinamis. Pada saat kita tiba di tahap setelah tahap 1 ataupun kedua ataupun tahap-tahap yang lainnya, kita bisa saja mundur kembali ke tahap sebelum daripada tahap tersebut. Hal ini menjadikan metode ini akan sangat berguna untuk dilakukan karena dalam sebuah kasus tentunya dalam sebuah penetration testing kita tentunya tidak akan mendapatkan ekspektasi yang sempurna. Apabila ekspektasi yang sempurna tidak dapat kita dapatkan, kita dapat kembali ke teknik sebelumnya ataupun langkah sebelumnya untuk mencari cara lain untuk lanjut kepada teknik berikutnya seperti itu. Lalu Kali Linux Tools. Nah, Kali Linux ini sendiri merupakan distribusi Linux yang berbasis Debian yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan dan aktivitas uji penetrasi. Nah, dikembangkan oleh Offensive Security, Kali Linux terkenal karena menyediakan lebih dari 600 alat keamanan yang dirangkum dalam satu distribusi yang disebut Kali Linux Tools. Nah, Kali Linux Tools yang digunakan pada penelitian ini adalah Ping, Whois, Host, Dig, Nmap, Zenmap, dan juga OAuth. Nah, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang saat ini digunakan. Adalah yang pertama adalah studi literatur, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada wawancara. Nah, studi literatur ini digunakan untuk membangun kerangka teori penelitian serta untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam konteks keamanan informasi dan teknologi yang terkait dengan sistem manajemen pembelajaran. Lalu observasi akan dilakukan terhadap sistem LMS UMI menggunakan utilitas dan alat yang sesuai dengan metode Greybook testing dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai output yang dapat dianalisis secara mendalam. Lalu wawancara akan dilakukan dengan administrator IT dan pengguna utama LMS UMI. Dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang praktik keamanan yang diterapkan. Nah, pengalaman terkait keamanan informasi serta pandangan mereka sangatlah berguna untuk mencari celah potensi ancaman keamanan yang relevan dalam konteks pengujian penetrasi yang sedang dilakukan. Lalu berikutnya adalah data penelitian. Nah, mungkin berbeda dengan penelitian yang lainnya karena data penelitian ini sendiri akan diperoleh melalui pengamatan pada utilitas dan alat-alat selama menggunakan penetration testing pada sistem manajemen pembelajaran LMS UMI. Hasil yang dihasilkan dari pengujian mungkin memiliki variasi dalam kondisi dan keterangan yang tercatat. Pada akhir penelitian, data yang terkumpul akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian ini. Dengan kata lain, data penelitian ini akan kita cari menggunakan teknik dari penetration testing itu sendiri. Adapun waktu dan rencana kegiatan yang saat ini saya agendakan adalah sebagai berikut. Lalu pada bagian hasil penelitian yaitu pengujian, dalam penetration testing yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metodologi NIST SP800-115 dengan metode Greybox yang berjalan pada sistem operasi Kali Linux. Nah, pada bagian hasil penelitian, pengujian pada tahap perencanaan atau planning itu sendiri, perencanaan menentukan target, ruang lingkup, metode, dan tujuan telah dilakukan. Target pengujiannya adalah website LMS UMI dengan domain lms.umi.ac.id. Penetration testing yang dilakukan adalah menggunakan metode Greybox dan tidak dilakukan pengujian social engineering. Tools yang digunakan dalam pengujian kali ini adalah Ping, Whois, Host, Dig, Nmap, Zenmap, dan juga OAuth.
pada bagian tahap berikutnya, yaitu tahap penemuan atau discovery. Nah, dalam metode gray box yang dilakukan, diperlukan pengumpulan informasi mengenai target atau biasa kita sebut dengan information gathering. Nah, tools yang digunakan adalah ping, whois, host, dig untuk mengetahui informasi yang bersifat publik dari target tertuju. Sedangkan untuk mengetahui kerentanan informasi publik, dilakukan tahap pemindahan kerentanan atau biasa disebut dengan vulnerability scan menggunakan Nmap dan juga Zenmap. Selanjutnya, dengan menggunakan OAuth. Nah, lalu pada bagian berikutnya yaitu pengujian. Nah, setelah tahap perencanaan dan penemuan yang tadi telah selesai, kerentanan yang ditemukan pada vulnerability scan akan dilakukan uji penyerangan dengan hasil penyerangan yang akan dilaporkan. Nantinya akan ditulis pada usulan rencana subbab berikutnya yaitu tahap penyerangan, yaitu attacking, lalu tahap laporan, yaitu reporting. Nah, setelah tahap tersebut dilakukan, selanjutnya akan dilakukan usulan bab kelima yaitu analisis dan juga pembahasan. Mungkin pada saat ini itu merupakan usulan penelitian yang saat ini saya susun. Semoga para penonton dapat mengambil daripada sisi baik yang saya telah lakukan, dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan yang saat ini saya lakukan juga. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.